Kalau kamu ingin nyari orang yang memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Insan kamil itu sosok sejatinya, perwujudannya kayak gimana sih? Katanya Ibnu Arabi, lihatlah para wali sufi. Kayak gimana sih cirinya wali sufi itu? Katanya Ibnu Arabi, yang pertama, kalau kamu ingin nyari orang yang memang wali, yang pertama apa? Yaitu orang yang hanya minta tolong dan minta perlindungan pada Allah saja. Tidak butuh dukungan, tidak butuh pertolongan siapapun. Tidak butuh massa, tidak butuh polisi, tidak butuh TNI. Dia sudah hanya Allah saja yang dia mintai pertolongan. Tidak bikin surat edaran untuk berangkat atau untuk melarang berangkat. Jadi dia tidak butuh semua itu sudah. Tidak penting. Bagi dia yang penting Allah ridho padaku. Yang kedua adalah yang tadi, orang yang taholak bi ahlakillah. Orang yang ya wis gampang-gampangane akhlaknya terpuji. Dalam hidupnya isinya hanya keutamaan-keutamaan. Sabar, penyayang, pemaaf. Kamu ngerti sendirilah orang baik dan orang yang tidak baik. Itu karakter kedua. Jadi kalau di sekelilingmu ada orang kayak gini, dia punya karakter wali sufi. Jadi siapapun itu, ya wali sufi itu kan kayak tadi insan kamil ya. Dia menjamin keberlangsungan alam, keberlangsungan kehidupan kita sehingga tidak jadi kiamat. Jadi hari ini kan banyak teman-teman kita yang tawuran. Kenapa kok ini semua sudah rusak, kok tidak kiamat-kiamat ya? Karena mungkin masih ada orang-orang yang karakternya wali sufi ini. Dialah yang menopang. Maka kalau ada ulama, kalau ada aulia yang meninggal, itu kan di hadis, di kitab kita banyak disebut itu bencana yang luar biasa. Berarti selangkah lebih dekat dengan kiamat. Jadi orang-orang ini, wali sufi ini kan yang nyambung kita sama yang di atas, sama Allah. Ini kalau HP itu para wali sufi ini kayak towernya. Begitu towernya hilang, sinyalmu hilang. Kamu tidak bisa lagi nyambung sama providernya. Jadi maka hargailah orang-orang ini. Gara-gara mereka dunia ini tidak sampai kiamat, sampai hari ini. Sekarang kan banyak yang tawuran-tawuran itu. Harusnya umat Islam itu wasaton. Wasaton itu wasit. Cuma sekarang wasitnya ikut main. Susah sekarang wasitnya main. Janjane kalau gini loh, kalau ada orang tawuran, misalnya di ngaji ini ada yang gegeran tawuran, itu kan kamu pertama-tama tidak bahas siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang benar. Tapi pertama-tama yang dilakukan apa? Dipisah biar nggak tawuran, biar nggak pukul-pukulan, kan gitu. Itu namanya wasit. Jadi hari ini nggak ada yang misah. Jadi ada saudaramu tawuran, yang lain nggak misah, tapi satu pihak ini, kamu pihak siapa? Pihak sana, ayo tawuran sekarang ganti, kita beda pihak. Terus gitu, nggak ada yang misah. Harusnya naturalnya itu kalau ada saudaramu yang tawuran, pertama-tama jangan ribut siapa salah siapa benar dulu, dipisah sih, baru dijernihkan persoalannya. Hari ini ada temennya tawuran, yang lain sorak-sorak terus mendukung A, mendukung B, tidak ada yang mau misah. Itu menurut saya problemnya di situ. Akhirnya ya tetap tawuran. Oke, yang selanjutnya kok sampai situ. Terus orang yang selalu menyucikan dirinya lahir dan batin. Kenapa kok tidak batin saja penting? Iyalah, lahir penting no. Batinmu nggak dapat tempat yang layak kalau lahirnya rusak. Lahir juga penting. Ya dipelihara lahir, tetap butuh makan, butuh tidur. Meskipun jangan makan berlebihan, tidur berlebihan. Harus tetap diopeni. Kalau kita kan yakin jasad lahiriah itu titipannya Allah. Usahakan titipan ini jangan disia-siakan. Besok kembalikan dalam kondisi baik.
biar yang nitip tidak kecewa. Jadi kalau kamu suka melekan, menyiksa tubuhmu dengan tidak tidur, itu hati-hati, nanti jangan-jangan yang nitip kecewa. Hiduplah yang tertib. Waktunya makan ya makan, kalau tidak punya uang ya utang. Ya bilang ke temenmu, "Mbok aku utang duitnya ini loh, mau ngopeni titipannya Allah ini loh." Jadi masa nggak boleh kan gitu. Terus orang yang selalu bersyukur apapun yang menimpa dirinya, alhamdulillah. Orang yang sudah jatuh cinta itu dikasih apa saja seneng, diomeli pacarnya seneng, apalagi disenyumi, tidak apa-apa daripada dicuekin. Jadi apapun, dipukuli, dijiwiti seneng, itu berarti memang sudah cinta. Beda sama dagang. Kalau dagang itu dikasih nggak enak nggak mau, maunya dikasih yang enak baru terima kasih. Kita selama ini masih begitu sama Allah. Kalau dikasih enak-enak kita baru alhamdulillah, wasyukurulillah, terus begitu. Begitu dapat nggak enak, gerundel, mengeluh. Apa dosaku? Apa salahku? Kan kita selalu begitu ya. Ndak, orang yang makomnya wali sufi, ndak ada yang tidak menyenangkan bagi dia kalau itu datangnya dari Allah dalam bentuk apapun. Terus orang yang muhsin, ini yang saya bilang di awal tadi, orang yang tidak merasa dirinya sudah cukup baik, maka dia ingin memperbaiki diri terus. Tidak merasa final bahwa akulah yang paling benar, tapi dalam pikirannya siapa tahu aku masih salah. Siapa tahu dalam kebenaran yang aku yakini ada ketidakridhoan dari Allah. Siapa tahu tersisip di situ riya, sombong, sum'ah, ujub, macam-macam. Jadi dia selalu hati-hati, selalu ingin lebih baik terus. Namanya muhsin, tidak sekedar mukmin atau muslim. Jadi orang ini ingin memperbaiki diri terus. Dan yang terakhir cirinya wali sufi adalah menghadirkan Allah senantiasa dalam detak jantungnya, dalam setiap langkahnya, setiap kata-kata omongannya dan seterusnya. Itu cirinya wali sufi. Jadi dia yakin Allah hadir dalam hatinya, di mulutnya waktu dia ngomong, di pikirannya waktu dia mikir. Ini bikin orang hati-hati, nggak ngomong sembarangan, malu sama Allah. Karena Allah ada di situ, bahkan dia hadir lebih dekat dari ulat leher kita. Bikin kita hidupnya terjaga. Itu wali sufi. Ada apa-apa dikembalikan ke Allah. Jadi tidak mengeluh, tidak sumpek. Ada cerita seorang wali yang putranya ini diganggu terus sama orang lain. Difitnah, diceritakan jelek, dikabarkan jelek. Terus anaknya ini mengadu ke ayahnya yang wali ini. "Pak, itu orang itu gimana ya, kok aku dikerjain terus, aku difitnah terus, disusah-susah terus hidupku." Jawabannya wali ini, "Alhamdulillah nak, masih ada orang yang menyempatkan dirinya, menghabiskan energinya untuk meninggikan derajatmu. Terima kasihlah padanya." Jadi kalau ada yang gitu, kamu jawabannya bisa dipakai. Jadi iya kan, loh. Ketika orang mencelamu, melecehkanmu, merendahkanmu, ini kan secara ya dalam dunia sufi itu yang untung besar itu dirimu. Maka terima kasihlah padanya. Dia mau loh menghabiskan energinya untuk berpikir, untuk bertindak, untuk ngomong tentang dirimu. Alhamdulillah, matur nuwun. Ya kan? Ya kalau bahasa teologisnya kan ketika orang menjelekkanmu maka pahala dia dikasihkan ke kamu, dosamu dikasihkan ke dia. Kan logika ini kan bisa main, dan terima kasihlah padanya. Dia mau bercapek-capek ria tanpa dibayar, tanpa dikasih imbalan apa-apa, ngasih kamu pahala, ngasih kamu kemuliaan. Itu wali sufi namanya. Cuma mental kayak gini saya tidak tahu masih hidup apa enggak hari ini ya. Sekarang kita menjual diri kita masing-masing sangat tinggi, sangat mahal. Jadi ya semoga hidup kita tidak dimahalkan oleh Allah. Apa-apa jadi susah. Di sekeliling kita, ini sering saya bilang ya, hati-hati memposisikan diri. Jangan-jangan
Kita berhadapan dengan orang yang dicintai oleh Allah, walinya Allah, temannya Allah. Ini saya ambil dari bab 73 dari 560 bab tentang level dan tingkatan para kekasih rahasia Allah. Ini uniknya, kadang-kadang walinya sendiri tidak ngerti kalau dia wali. Itu dahsyatnya di situ. Wali kalau ngerti dirinya wali, ini beban yang sangat berat, luar biasa. Jadi maka kadang-kadang Allah menjaga dirinya dengan dia sendiri tidak sadar kalau dia wali. Biasanya yang ngerti kalau dia wali, wali yang lain. Meskipun saya ngomong gini, kamu nggak usah GR, jangan-jangan aku wali. Ya, sok-sok kamu gitu merasa wali kayak aku. Arahnya jangan ke dirimu, tapi ke orang-orang sekelilingmu. Jangan-jangan mereka wali. Kalau ke arah dirimu sendiri, lahirnya merasa besar, merasa tinggi. Kalau kamu merasa dirimu wali, berarti pasti kamu bukan wali. Rumusnya memang begitu. Ketika kamu merasa dirimu wali, berarti ada rasa tinggi dalam dirimu. Pasti kamu bukan wali. Justru, lah iya Pak, saya ini tidak merasa diriku wali. Jangan-jangan saya wali, ya waduh. Buletnya di situ lagi nanti. Wis ndak usah mikir ke situ lah. Jadi atribut, gelar, nama, level, tingkatan itu sama sekali tidak penting. Yang penting prosesnya, mujahadahmu, sulukmu, pendekatanmu pada Allah. Levelmu di mana, ahwalmu nyampe apa, tidak usah dipikir. Begitu kamu mikir, kira-kira aku ini makomnya sudah wali apa belum ya? Pasti tidak sudah. Jadi yang ada di pikiranmu hanya Allah saja, bukan gelar keduniaanmu. Ini kan identifikasi dari Ibnu Arabi. Ya memang nanti dipahami secara rasional banyak. Apa iya begitu ya? Ya memang menangkapnya jangan pakai rasio, pakai intuisi. Saya bilang tadi Ibnu Arabi nulisnya dengan pengetahuan ilhamiah para kekasih Allah yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Inilah para insan kamil yang bikin dunia ini belum kiamat. Selama orang-orang ini masih ada, kiamat belum terjadi. Yang paling tinggi, kadang orang menyebutnya wali kutub, kelompok al-aktab. Ya, kutub itu penghulu. Penghulu maksudnya kepala, bukan penghulu dalam arti yang mengijab kabulkan. Jadi yang paling tinggi. Ada orang-orang kekasih Allah yang levelnya wali kutub. Wali ini jumlahnya cuma satu. Meskipun nanti ketika meninggal ada gantinya. Jadi ya nanti di narasinya Ibnu Arabi disebut beberapa yang sepengetahuan dia pernah menduduki makom sebagai wali kutub. Seperti Abu Yazid Bustami, Ahmad Ibnu Harun Rashid Ar-Rosidi, para khulafa'ur Rasyidin. Empat-empatnya bagi Ibnu Arabi itu wali kutub. Hasan bin Ali, gak usah tanya kenapa Husain gak masuk. Ya karena Hasan ini dikenal memang perilaku kehidupannya sufistik. Hasan ini secara aklamasi diangkat sebagai khalifah, tapi diminta oleh Muawiyah dikasihkan. Karena bagi dia apa sih jabatan itu? Kalau dengan jabatan ini saya kasihkan umat Islam tentram, saya kasihkan. Umat Islam damai, saya kasihkan. Itu Hasan. Meskipun beliau meninggal diracun oleh istrinya sendiri. Diracun 2 kali. Diracun yang pertama tidak sempat meninggal. Ya tetap istrinya nggak dimarahi, nggak dicerai. Diracun lagi yang kedua. Dan meninggal. Nggak usah tanya, wali kok bisa meninggal Pak? Ya iso. Ya, meninggal nggak meninggal itu ya urusannya beda. Tapi Hasan bin Ali sempat. Kalau ulama Umar bin Abdul Aziz, Umarok, khalifah yang makomnya dipandang Umar bin Abdul Aziz. Jadi Al-Aktab. Di bawah Al-Aktab ada Al-A'immah. Kalau Al-A'immah isinya 2. Gelarnya Abdul Rabbi sama Abdul Malik. 2 orang wali. Itu level kedua. Kemudian level ketiga ada Al-Autad. Al-Autad itu artinya cagak, tiang, pasak.
Al-Autad ini jumlahnya 4. Adanya di 4 penjuru mata angin, barat, utara, timur, selatan. Jadi di barat juga ada wali, jangan salah. Tidak cuma di timur. Ya entah siapa beliaunya kita tidak tahu. Porosnya ada di Ka'bah. Autad ini dalam catatannya Ibnu Arabi pernah di antara wali Autad ini perempuan. Ya siapa ngerti di antara yang di sini ada yang wali perempuan. Oke, cuma tidak usah merasa wali. Nanti penyakitnya kembali lagi. Gelarnya 4 orang ini ada Abdul Hayy, ada Abdul Halim, ada Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Ibnu Arabi cerita, kami pernah ketemu orang di Maroko. Jadi seorang di antaranya tinggalnya di Maroko. Sedang ngumpul, mereka tinggal di utara, di timur, di barat, di selatan bumi. Ini mereka yang menjaga keseimbangan alam sehingga tidak jadi kiamat. Namanya Al-Autad. Ada lagi wali Abdal. Badal ini pengganti. Jadi jumlahnya 7. Menjaga 7 wilayah di bumi. Saya tidak tahu 7 wilayah itu pembagiannya bagaimana. Yang jelas bukan benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, tidak. Ada kategori pembagiannya sendiri. Nanti itu Ibnu Arabi cerita ada wali Abdal yang namanya Abdul Majid bin Salamah. Ada orang bernama Abdul Majid bin Salamah tanya pada seorang wali Abdal namanya Mu'ad bin Ashroh. Gimana sampean kok bisa jadi wali Abdal? Katanya dia jadi wali Abdal itu yang pertama karena sering lapar, gemar beribadah di malam hari, suka diam dan mengasingkan diri. Bukan kita banget. Kita kebalikannya semua. Kalau kita suka makan-makan, kalau malam sukanya tidur, kemudian suka kalau ada rame-rame, pesta-pesta, banyak teman. Kebalikannya. Sekarang kita menghadirkan teman kan sering tidak pakai fisik, tapi pakai WA sama Facebook. Sama aja, berarti kita tidak suka kesendirian, sukanya keramaian. Nah, berarti kalau seandainya kita wali, pasti bukan wali Abdal. Mungkin wali yang lain, wali murid atau wali. Ada An-Nuqaba. An-Nuqaba ini ya, nakib itu artinya kepala kaum. Jumlahnya 12. Di antara cirinya wali Nuqaba ini syariatnya kuat. Jadi patuh pada syariat, tapi juga dia bisa membaca pengetahuan-pengetahuan rahasia. Bahkan di antara karomahnya diceritakan Ibnu Arabi ada wali Nuqaba yang bisa nebak ini jejaknya orang pintar apa orang bodoh. Kalau mungkin habis jalan-jalan di pantai itu dilihat, oh ini jejaknya orang pintar, ini orang bodoh, itu bisa dari jejaknya saja. Itu wali Nuqaba namanya. Ada lagi wali Nujaba. Kalau Nujaba 8 orang dari akar kata najib. Cirinya disukai banyak orang. Di mana-mana disambut banyak orang. Meskipun yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya wali. Yang mengingatkan bahwa dia wali adalah wali yang lain. Yang derajatnya lebih tinggi. Wali kelompok Nujaba ini jumlahnya 8. Tidak kurang, tidak lebih. Kalau satu meninggal akan diganti yang lain. Biasanya ada istilah wisuda wali. Ada wali kelompok Hawariyun. Hawari ini dari akar kata penolong. Hawariyun ini jumlahnya 1 setiap zaman. Kalau meninggal nanti diganti lagi. Nabi menyebut pernah bahwa hawarinya beliau adalah Zubair bin Awam. Berarti Zubair termasuk kategori wali Hawari. Meskipun di sekeliling Nabi banyak sahabat-sahabat. Kalau Khulafaur Rasyidin kan tadi jelas walinya. Nah, kalau ini Zubair bin Awam itu wali Hawari, kelompok Hawariyun. Ada Rojabiyun. Ini yang paling unik menurut saya di antara kategori-kategori yang lain. Rojabiyun ini dia jadi wali kalau bulan Rejab saja. Orang-orang ini biasanya di bulan Rejab dia akan jatuh sakit. Dan saat dia sakit dia akan dapat banyak sekali ilham, banyak sekali isyarat dari Allah. Jadi sampai nanti akhir bulan. Kalau bulan Rajab selesai dia.
Cuma ya dengan bekal wawasan ilhamiah yang sangat banyak yang diperoleh saat dia sakit di bulan Rejab. Ya meskipun kalau kalian besok bulan Rejab sakit, ndak usah mikir, wah iki aku ya arep dadi wali ini Rejab-Rejab kok pilek. Wah ini jangan-jangan saya wali Rejabiyun. Ndak di situ. Pokoknya ndak usah mikir dirimu wali lah. Oke, jadi wali-wali Rejabiyun ini juga banyak yang ndak paham kalau dirinya wali. Cuma dia nanti akan banyak sekali dapat petunjuk dari Allah yang datangnya di bulan Rejab ini. Nanti bulan Rejabnya pergi, sudah kembali seperti sedia kala. Kayak orang biasa, normal. Ada kelompok Khotamiyun. Ibnu Arabi sendiri bilang bahwa akulah penutup para wali. Dia pernah bilang begitu. Itu menunjukkan bahwa dia termasuk jenis Khotamiyun. Jumlah ini hanya ada seorang. Dan setelah wali Khotamiyun ini terus Nabi Isa datang. Wali yang terakhir. Ini jenis wali Khotamiyun. Selanjutnya, masih panjang sebenarnya, ada sekelompok manusia kekasih Allah yang misterius namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang di setiap masa. Jadi orang ini cirinya biasanya lembut, lemah lembut jasmani rohaninya. Kalau ngomong tidak bisa ngomong keras. Orangnya misterius, tidak banyak orang kenal. Kecuali mereka memperkenalkan dirinya. Jadi ya karena misterius jarang orang ngerti. Oke ya, namanya Rijalul Ghaib. Jumlahnya 10 orang. Ada Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Kalau Rijalul Quwah Al-Ilahiyah jumlahnya 8. Cirinya wali di kelompok ini adalah orang-orang ini cirinya adalah tegas. Bukan keras ya, tegas. Jadi kukuh pada kebenaran. Katanya Ibnu Arabi di kota Fes, Maroko ada orang namanya Abu Abdullah Al-Dakok. Dia salah seorang wali yang masuk Rijalul Quwah Al-Ilahiyah. Tegas, tegas itu maksudnya punya prinsip, tidak mencela-menceli. Meskipun tidak keras, gayanya tetap lemah lembut. Tidak ada wali yang kasar, nggak ada wali yang keras. Terus ada Rijalul Hanan wal Atfil Ilah. Orang-orang ini dikenal sebagai para pecinta Tuhan. Jumlahnya 15 orang. Cirinya sangat penyayang terhadap sesama. Itu Rijalul Hanan wal Atfil Ilah. Terus ada Rijalul Haibah wal Jalal. Jumlahnya 4 orang. Orang-orang ini orang luar biasa, cuma tidak ada yang kenal di bumi. Orang-orang ini terkenalnya di langit, populer di kalangan malaikat. Ya, jadi dia idolnya para malaikat, bukan manusia di bumi. Cirinya lemah lembut dan orang akan tunduk kalau ketemu dia, tanpa dia menundukkan. Itu Rijalul Haibah wal Jalal. Orang sungkan sendiri kalau berhadapan dengan wali ini. Ibnu Arabi pernah ketemu di Damaskus. Katanya Ibnu Arabi di Futuhat. Terus Rijalul Fathi. Jumlahnya 24. Ini orang yang bisa mengakses informasi-informasi rahasia anytime. Orang yang ilmu laduninya kuat tentang apapun. Namanya Rijalul Fathi. Terus ada Rijalul Ula. Jumlahnya 7 orang. Orang-orang ini yang levelnya tinggi. Jadi mereka bisa mondar-mandir di banyak alam, termasuk di alam malakut. Nggak usah kamu kejar, alam malakut kayak gimana, belum nyampe. Terus, Rijalul Tahtil Asfal. Mereka ada di bawah bumi. Ini bahasa simbolik ya. Di bawah bumi berarti tidak ada orang yang tahu. Jumlahnya 21. Nggak ada orang tahu karena mereka mendedikasikan hidupnya untuk selalu berada di hadapan Allah. Namanya Rijalut Tahtil Asfal. Oke, makanya aspal itu ada di bawah. Itu jangan salah, itu bahasa Arab itu. Jadi kalau diterjemahkan letterlock ini para laki-laki yang ada di bawah aspal. Terus Rijalu Imdadil Ilah wal Kaun.
Ini orang yang selalu mendapat karunia ilahi, jumlahnya tidak lebih dari 3 orang. Ini orang yang butuh apa saja pasti dikasih oleh Allah. Dan mereka tidak pernah mikir dirinya. Jadi kebutuhan mereka adalah kebutuhan manusia sekelilingnya. Dan setiap kali dia mohon sesuatu, minta sesuatu, pasti dikasih oleh Allah. Nama mereka adalah Rijalu Imdadil Ilah wal Kaun. Ada ilahiyun, rohmaniyun. Ini manusia penyayang. Jumlahnya 3 di setiap masa. Oke, karakternya agak mirip Wali Abdal, katanya Ibnu Arabi. Ada Rijalul Istitolah. Mereka juga kelompok yang selalu dapat pertolongan. Cuma jumlahnya 1. Cirinya lagi mereka ditakuti, yang membedakan dengan wali sebelumnya. Terus Rijalul Ghina Billah. Jumlahnya 2. Orang-orang yang kaya raya karena Allah dan tidak butuh bantuan siapapun. Ada Rijalu Ainit Tahkim wal Zawaid. Jumlahnya 10. Cirinya rajin ibadah. Mereka juga kekasihnya Allah. Ada Rijalul Istiqoq, orang yang selalu rindu dengan Allah. Karena selalu rindu dengan Allah, di antara cirinya adalah senang sekali sholat siang malam. Ya, kalau kamu kan agak gimana gitu kalau sholat. Kalau mereka senang. Sholat bagimu, mungkin bagi saya juga kan masih beban. Lagi enak-enaknya tidur kok sholat. Lagi enak-enaknya ngobrol kok sholat. Jadi rasanya beban. Tapi kelompok Rijalul Istiqoq ini, dia sukanya sholat. Nggak boleh ada waktu lowong, sholat aja. Karena sholat itu ketemu sama Allah. Kenapa dia rajin sholat? Karena dia sangat cinta sama Allah. Ketemu sama yang dicintai itu kan senang. Maka dia ingin ketemu terus. Itu kelompok Rijalul Istiqoq. Ada kelompok Al-Mulamatiyah. Ini cirinya hati-hati dalam syariat. Dasar hidupnya adalah khauf pada Allah, takut keliru. Ini kelompok Mulamatiyah jumlahnya tidak terbatas, banyak, sesuka Allah. Bisa sedikit, bisa banyak. Terus ada kelompok Fuqara. Al-Fuqara ini orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, memposisikan dirinya rendah di hadapan Allah. Ada kelompok As-Sufiyah. Jumlahnya juga tidak terbatas. Cirinya taholak bi ahlakillah, keluhuran budi. Ada kelompok Al-Ibad. Cirinya suka beribadah. Ada kelompok Az-Zuhad. Cirinya meninggalkan keramaian dunia. Atau seandainya ada di tengah dunia, mereka tidak lagi terikat, tidak lagi melekat dengan dunia. Itu kelompok Az-Zuhad. Ada yang unik, Rijalul Ma'i. Biasanya mereka ini ada di pinggir-pinggir sungai atau laut. Kamu bisa komparasikan dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan jadi wali karena nongkrong di pinggir sungai. Kalau kamu kan juga sering mancing. Ya, tidak kayak Sunan Kalijogo hasilnya. Mereka tidak banyak dikenal karena memang suka mengasingkan diri. Jadi ada cerita katanya satu ketika Syekh Abu Sa'ud As-Sibli sedang ada di pinggir sungai Dajlah. Terus dia tanya sambil lihat air, dia kira-kira ada nggak ya makhluk Allah, wali Allah yang beribadah di dalam air. Tiba-tiba muncul dari dalam air bilang, ada wahai Abu Sa'ud. Jadi itu termasuk Rijalul Ma'. Jadi wali-wali Allah yang hidupnya di air. Cuma yo kamu jangan ketemu lah, nanti kaget. Tiba-tiba muncul dari air, kamu bisa lari. Oke. Terus orang-orang ini biasanya bisa meramal terjadinya bencana. Mungkin kalau mau ada tsunami, kalau mau ada bencana, orang-orang yang di pinggir sungai mungkin ada yang ngasih informasi tanpa mereka sadari. Dari kelompok Rijalul Ma'. Ada Al-Afrod. Al-Afrod ini wali yang kedudukannya tinggi. Di antaranya Syekh Muhammad Al-Awani, temannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada Al-Umana, ini orang-orang yang mendapat amanah, para pejabat misalnya, itu kan Al-Umana, tapi mereka wali makomnya.
Nabi bilang misalnya Abu Ubaidah, ada Al-Qurra, wali yang muncul dari kalangan pecinta Al-Quran. Pecinta itu levelnya berarti melampaui sekedar pembaca dan penafsir. Ada Al-Ahbab, jumlahnya tidak terbatas. Mereka cirinya rajin ibadah, tapi bukan ibadah yang formal, tapi ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Muhaddatsun. Al-Muhaddatsun ini orang yang selalu dapat ilham dari Allah. Ada Al-Akhilla. Ini sama cirinya, ibadah yang didasari cinta. Ada Al-Samro. Al-Samro ini unik, cirinya kulitnya hitam, tapi manis, tapi wali. Kalau kali kan hitam, manis juga enggak, apalagi wali. Jumlahnya tidak terbatas. Jadi ada wali hitam manis namanya As-Samro. Ada Al-Wirosah. Ini para ulama. Jadi pewaris para nabi. Cirinya ibadah tidak hanya yang wajib-wajib. Suka dengan yang sunnah dan tidak suka keramaian. Alhamdulillah. Itulah level-level gelar-gelar para insan kamil, para wali. Dari Ibnu Arabi. Dan segala karakternya termasuk dasar filosofinya. Mulai dari wahdatul wujud, mikrokosmos, makrokosmos, manusia sebagai khalifah, manusia sebagai ruhnya alam semesta, dan terakhir manusia sebagai kekasih pecintanya Allah. Itulah insan kamil. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.